Merdeka. Merdeka. Mas Wima Bramantya. Halo, halo. Nah, Mas Wima ini juga punya channel YouTube yang genrenya sama dengan channel saya. Bisa klik link, jangan lupa subscribe, terus konten-kontennya dilihat, terus like dan komen. Ya, Mas Wima, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, kemarin sempat lihat banyak banner di jalan, terus kok nggak jadi? Ini yang namanya ini pura-pura dalam pura-pura bisa tahu ini. Ya, begitulah politik Indonesia, tapi itu sudah diantisipasi. Artinya kalau itu terjadi itu kita sudah sangat siap. Oke. Ya, teman-teman yang satu tim dengan kita sudah paham dari Iya. awal. Ya. Nah, Mas, saya nontonin kontennya Mas Wima ini banyak sekali mengkritisi tentang kehidupan bernegara kita, khususnya kehidupan demokrasi. Bahkan ada satu narasi yang menarik, yaitu bagaimana bangsa ini sekarang sedang berpura-pura berdemokrasi. Setelah saya lihat konten-kontennya ya, kenapa Mas Wima begitu keras mengkritik tentang sistem pemilihan langsung? Ya, itu kan semua by proses ya. Jadi pemikiran tentang kritik terhadap sistem politik di Indonesia ini kan sebetulnya sudah saya mulai di tahun 2012. Dan nggak saya sendiri sebetulnya, ada beberapa teman ya. Tapi kita kemudian evolusi sehingga kalau menurut saya pemikiran ini mencapai gagasan yang konkret menyeluruh itu di tahun 2020 ketika COVID. Ya. Memang sejak lama saya sudah disadarkan juga bahwa memang sistem pemilihan langsung ini bukanlah sistem yang dikehendaki oleh para pendiri Republik Indonesia. Ya, kita tahu bahwa filosofi berdemokrasi kita itu ada di sila ke-4. Nah, artinya tata cara bagaimana kita ini menyampaikan pendapat, apalagi memilih para pemimpin, itu harus memakai permusyawaratan perwakilan. Ya, kita aja di dalam organisasi yang kecil saja, bagaimana kita mengangkat pemimpin itu kan dengan cara permusyawaratan, musyawarah, konferensi, ya kan, diskusi, tukar pendapat, gitu kan. Dan itu dalam hal yang terkecil ya, keluarga, ya, bahkan di perusahaan, nature-nya itu untuk mencapai keputusan yang terbaik itu adalah dengan musyawarah atau diskusi. Terus tentang wacana Pak Prabowo yang kemarin, narasi yang sempat muncul di publik bahwa pemilihan wali kota dan bupati dan juga gubernur itu dikembalikan ke DPR, gimana? Kan itu kan premisnya itu kan bagaimana Pak Prabowo melihat bahwa sistem politik kita ini sudah terlalu mahal, dan memang itu kan kenyataannya. Untuk jadi DPR aja, DPR tuh ya itu DPRD sudah minimal 1 miliar, itu udah mepet banget ya. Belum kalau kepala daerah, belum kalau gubernur, apalagi presiden gitu kan. Nah, sehingga bagaimana untuk mencapai demokrasi yang murah, idenya adalah mengembalikan ke DPR. Problemnya kan DPR-nya sendiri kan bermasalah hari ini. Ya, kita tahu bagaimana orang terpilih menjadi anggota DPR itu kan pakai money politik. Ya. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi bombaga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang uang? Nah, sedangkan kita tahu sendiri dari riset membuktikan bahwa partai politik itu semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, gimana mungkin pemimpin eksekutif itu harus diangkat sebuah lembaga yang tidak dipercaya? Iya, tidak dipercaya oleh rakyat. Dan secara filosofis ya, itu juga adalah pemikiran yang menurut saya salah kaprah sebetulnya. Artinya kita ini kan eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan menganut sistem trias politika, ya, pemisahan kekuasaan. Nah, namanya pemisahan kekuasaan ya terpisah betul harusnya. Tapi ketika eksekutifnya diangkat oleh legislatif, berarti legislatif ditaruh di posisinya lebih kuat dong daripada eksekutif. Ya. Jadi artinya, niatnya baik Pak Prabowo dan para pejabat tinggi negara, cuman harus kita sempurnakan niat baik itu. Ya. Jadi menurut saya yang benar adalah kembalikan ke MPR, bukan dikembalikan ke DPR. Artinya MPR ada di setiap kota, kabupaten, dan provinsi. Itu kalau gagasan pembaruan yang selama ini sering kita sampaikan ya, gitu kan. Tapi at least di tingkat negara pun MPR harus dihidupkan lagi menjadi lembaga tertinggi. Karena MPR ini adalah sebuah keunikan yang hanya dimiliki oleh Indonesia.
tidak ada negara di seluruh dunia ini yang punya konsep lembaga super di atas trias politika yang based on people. Ya. Ya, di Iran memang ada, di situ ada MPR, tapi yang ngisi kan imam-imam, ulama-ulama. Ya. Di Cina ada MPR-nya, tapi apa? PKC kan, Ya. Partai Komunis Cina gitu kan. Tapi yang sebuah lembaga super yang di atas trias politika yang disusun oleh kekuatan rakyat itu hanya ada di Indonesia, dan kita mengkhianati konsep para pendiri Republik Indonesia dengan amandemen yang Keempat. ya yang menjadikan MPR bukan lagi lembaga tertinggi Oke. di negara ini. Teman-teman, kita perlu ada dikotomi ya. Kita harus membedakan antara MPR yang berjalan hari ini dengan idealnya MPR. Gitu. Betul. Nah, idealnya MPR ya sesuai dengan pembentukan di awal. Ya. Nah, Mas, kalau itu kita udah nggak usah bicara masa lalu lah. Bagaimana konsep MPR yang ada di dalam kepala seorang Bima Bramantya? Ya sebetulnya Yang menjadi faktor pembedanya? oke, menjadi faktor pembeda dengan MPR zaman Pak Harto atau bagaimana? Dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan MPR terdiri dari DPD, senator ini, dan Ya. juga DPR. Ya. Yang jumlahnya DPR lebih banyak, dan itu pun juga kembali lagi ke partai politik. Gitu. MPR itu kan hari ini kan statusnya itu ngambang. Ya, dia mungkin hanya sebagai yang melantik presiden dan wapres. Itu pun kalau nggak salah yang melantik Iya. PU deh sekarang. Sekarang itu pengucapan sumpah jabatan. Iya, cuman itu aja ya. Padahal sebetulnya apa yang kita harapkan dari MPR? Jadi MPR itu kan sebetulnya representasi rakyat Indonesia. Ya, kita kenal ada bangsa Indonesia, ada negara Indonesia, ada pemerintah. Ya. Itu harus kita bedakan. Ya, Bangsa, negara, bernegara. ya pemerintah itu ya ganti-ganti ya, Ya. seperti itu. Negara NKRI dengan segala perangkatnya. Lah bangsa ini kan rakyat. Ya. Lah bangsa ini terwujud dalam MPR. Makanya MPR itu alias bangsa itu berada di atas negara. Ya, jadi yang kita harapkan MPR yang berjalan sesuai dengan konsep Indonesia yang asli adalah MPR itu harus punya produk yang namanya GBHN. Ya. Nah, mungkin yang anak-anak muda sekarang Nggak nggak tahu. terlalu paham ya. GBHN itu kan garis-garis besar haluan negara. Jadi hajatan bangsa dan negara selama 5 tahun ke depan itu siapa sih yang harus mengeluarkan? Selama ini kan tergantung siapa pemenang pemilu. Ya. Ya kan? Padahal harusnya hajatan rakyat itu yang menentukan adalah rakyat. Ya, rakyat itu yang mana? Nggak mungkin rakyat saya ngomong mengatasnamakan rakyat saja nggak bisa. Demi ngomong atas apa rakyat saja tidak bisa. Ya. Tapi rakyat ini kan sudah disepakati dalam bentuk MPR dalam konsep para pendiri Republik Indonesia. Nah, hajatan 5 tahun ke depan itu harus muncul dari MPR. Nah, itulah kenapa kalau sekarang kan DPR dan DPD ya. Ya. Kalau dalam konsep Undang-Undang Dasar 45 asli kan MPR itu terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Ya. Karena apa? Ini memastikan semua elemen yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu punya suara. Sehingga membentuk sebuah hajatan besarnya dinamai GBHN. Nah, GBHN itu sendiri itu nanti harus dijalankan oleh presiden sebagai manajernya negara. Makanya di zaman dulu kan kita mengenal istilah presiden adalah mandataris MPR. Pemegang mandat MPR, pemegang mandat rakyat. Jadi sebagai contoh seperti IKN. IKN itu kan pindah ibu kota itu kan hajatan besar. Ya. Iya kan? Hajatan besar seperti pindah ibu kota itu harusnya munculnya dari kehendak rakyat, Ya. bukan kehendak Buzzer. ya kehendak pribadi. Kalau kita ngomong Pak Jokowi kemarin, yang bahkan itu sendiri nggak masuk di visi misinya beliau ketika pilpres. Tiba-tiba muncul aja seperti itu dan akhirnya semua kelabakan harus ngikutin maunya beliau. Ya. Loh, bukannya saya menolak IKN ya, saya ada setujunya dengan IKN. Yang saya nggak setuju kan momentumnya dan bagaimana caranya teknisnya seperti itu. Kalau kesepakatan pindah negara, saya oke-oke saja. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Tapi itu kehendak itu munculnya harus dari rakyat, harus tertuang dalam GBHN. Baru presiden mengemban. Jadi ibaratnya rakyat bilang gini, dan presiden, ini ibu kotanya pindah deh, karena begini-begini. Ya sudah, presiden harus menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Oke, ini penegasan Mas ya. Nanti Mas Bima yang koreksi. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang asli, partai itu nggak ada ya? Partai tidak pernah disebutkan satupun dari mulai pasal 1 sampai Terakhir. Ya. Ya. Baru muncul setelah amandemen. Itu pun tidak ada definisi partai. Ya. Ya. Kan
dalam Undang-Undang 45 kan ada definisi Indonesia saja, Ada. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Presiden adalah begini, DPR adalah begini. Definisi partai tidak pernah ada, hanya disebutkan bahwa DPR harus berasal dari Partai partai. politik. Presiden adalah diusulkan oleh partai. Tapi politik. definisinya sendiri tidak ada. Nah, hanya ada 3 pasal yang memuat partai politik. Yang pertama tentang presiden, yang kedua tentang DPR, dan yang ketiga tentang pembubaran partai politik. Oke. Itu ada di situ. Ya. Cuman gantung akhirnya. Jadi serba tidak ada deskripsi atau kekuatan yang Ya. cukup kuat. Jadi tapi jangan salah ya, saya tidak dalam posisi pembenci partai. Ya. Karena partai itu tools, ya, dia alat. Dia bisa menjadi baik, tapi dia juga bisa menjadi sumber dari segala bencana. Ya. Tapi yang pasti segala konsep buatan manusia itu kan pasti ada masa edarnya. Ya. Ya. Jadi jika hari ini partai itu secara faktual itu sudah dirasa tidak bisa lagi menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat, dan secara tingkat kepercayaan juga sudah semakin menurun, lalu buat apa kita lanjutkan? Ya. Pilihan kita tinggal kita meneruskan yang seperti ini sambil berpura-pura berdemokrasi, atau kita berani muncul dengan sebuah gagasan alternatif yang menjadi solusi dari masalah ini. Ya. Terus gini Mas, ini ada satu fenomena ini out of topik benar ya. Jadi ada sebuah dalam kehidupan demokrasi kita tuh ada noise Mas. Oke. Noise itu penting untuk menjadi perhatian penguasa ya. Tapi kemudian ketika noise ini diciptakan penguasa akan menjadi sesuatu yang tidak benar. Ini out of topic aja. Di saat kita semua ada beberapa influencer yang ada di platform-platform seperti YouTube dan lain-lain itu menyuarakan sebuah perubahan, ada beberapa pihak yang kemudian sedang bucin-bucinnya dengan republik ini, gitu kan? Dengan penguasa, bukan republik ini, penguasa di republik ini. Nah, kita sebut mereka buzzer gitu. Menurut Ya, Mas Bima, orang yang bucin nggak selalu buzzer sih. Kalau buzzer itu kalau setahu saya kan memang orang yang memang secara terorganisir, digerakkan untuk membela suatu pihak, gitu kan. Tapi kan memang ada yang memang simpatisan, relawan gitu kan. Karena muncul pertanyaan seperti ini, Mas. Oke, ketika kita menghadirkan sebuah konsepsi bernegara yang baru tanpa partai politik, nah kemudian kemarin muncul sebuah pertanyaan, bagaimana paradoks anti partai ini kemudian nasibnya sama dengan reformasi 98 yang dianggap banyak orang gagal, dan kemudian korupsi semakin merajalela. Kalau dulu korupsi mungkin hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi, sekarang bahkan Pak Lurah saja bisa korupsi. Nah, bagaimana Mas Bima menanggapi tentang paradoks ini? Kan reformasi itu awalnya tujuannya kan hanya untuk menjatuhkan Presiden Soeharto dan kemudian melakukan pembatasan ya terhadap masa jabatan kan gitu kan. Tapi kan kemudian berkembang menjadi sebuah amandemen yang nggak masalah, amandemen itu boleh-boleh saja gitu kan. Tapi ada beberapa amandemen yang sejak saat itu mengubah wajah Indonesia yang seharusnya didirikan sejak awal gitu ya. Salah satunya yang paling mendasar adalah perubahan di pasal 1 ayat 2. Ya, yang dulu bunyinya adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kan diganti. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini artinya MPR ini sudah tidak lagi dijadikan lembaga tertinggi negara. Nah, dan konsekuensinya ada, GBHN pun dihilangkan. Yang seharusnya hajatan rakyat itu ditentukan oleh rakyat, akhirnya ditentukan oleh pemenang pemilu. Ya, kemudian ada yang namanya perubahan tentang bagaimana pemimpin ini dipilih dengan pilihan langsung. Pada saat itu adalah sesuatu yang mungkin terasa fresh di zaman itu, karena memang kita tahu di zaman Pak Harto segala sesuatu sudah ditata sejak awal. Kita bahkan sudah tahu, nggak perlu pemilu udah tahu Pak Harto akan menang lagi. Kan seperti itu. Maka muncullah antitesisnya. Dan itu wajar sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Tapi setelah kita berjalan ya lebih dari 25 tahun ya, dan ternyata itu tadi Bung Demi mengatakan bahwa yang dulu korupsi itu terpusat di bos besar ya, sekarang semua. Jadi ibarat mungkin di zaman Pak Harto korupsinya itu dikelola oleh satu bos besar dengan korupsi 60%. Ya. Sekarang karena yang pelaku korupsinya banyak,
menjadi 70 bahkan 80%. Iya. Nah, itu kan sebetulnya terkait dengan sistem demokrasi kita yang mahal dan berorientasi pasar. Sistem pemilihan kita yang sangat mahal itu meniscayakan akan munculnya sponsor-sponsor di belakang. Bohir-bohirnya para politisi. Dan pasti ketika para politisi itu akhirnya terpilih, ya pasti independensinya akan sangat terganggu. Dia akan tersandra. Gitu. Jadi itu yang akan membedakan. Jadi konsep reformasi itu tidak melenceng dari tujuan awal dan tidak dipikirkan secara visionernya ke depan seperti apa. Sedangkan yang kami perjuangkannya adalah memang sistem bernegara yang bisa dikatakan komplit lah ya. Iya. Saya bisa mengatakan 90% ini ya. Kalau 100% enggak ya, karena kita akan selalu memberikan ruang untuk pembaruan. Nah, Mas, ini juga banyak sentimen, bukan sentimen sebenarnya, lebih ke ketakutan. Karena gini, banyak sekali orang-orang yang masih partai mandate. Nah, kemudian dengan hasil dari reformasi 98 yang dinilai tidak paripurna. Oke. Nah, kemudian kita mulai berbicara nih sekarang, kalau di dalam konten ini disebut direct people democracy ya, di mana kedaulatan di tangan rakyat itu benar-benar dijalankan gitu kan. Nah, kemudian apa menurut Mas Wima dengan konsep yang selalu disampaikan di dalam konten Mas Wim, di channelnya Mas Wim, jaminan bahwa ini tidak akan bernasib sama. Jangan-jangan Indonesia tanpa partai ini nanti jadi semacam PKC, atau jadi partai Indonesia tanpa partai, kan nggak gitu. Nah, apa jaminannya biar didengarkan oleh semua penonton bahwa ini tidak akan menjadi seperti itu, bahwa ini memang gerakan untuk memperjuangkan rakyat, kedaulatan rakyat. Jadi gini ya, tidak ada segala sesuatu tidak mungkin ada jaminan 100%. Ya. Saya mengatakan bahwa ketika Indonesia dijalankan dengan sistem lumbung sebagai pengganti partai, itu saya tidak akan mengatakan bahwa ini yang sempurna. Ya, tidak ada satu sistem di dunia pun yang sempurna. Tapi paling enggak kita sedang menjalankan jati diri kita. Karena konsep demokrasi tanpa partai, ya, dengan sistem lumbung, dengan kita mengembalikan kedaulatan rakyat MPR, itu kan sebetulnya jati diri kita. Indonesia yang asli tahun 45 itu seperti itu, walaupun secara praktek hampir tidak pernah dijalankan ini. Jadi jangan salah ya, ketika dikatakan ya kalau memang sistem itu bagus di zaman dulu, kenapa kok diganti? Karena tidak pernah dijalankan dengan benar-benar. Masalahnya seperti itu. Bayangin kita 3 bulan merdeka, itu sudah langsung dirubah loh. Dengan maklumat X, partai-partai politik muncul Perdana Menteri, kabinetnya menjadi kabinet parlementer, nah seperti itu. Nah, kita sedang mencoba untuk menyempurnakan apa yang sudah digagas oleh para pendiri Republik Indonesia zaman itu. Nah, ketakutannya apakah tidak berubah menjadi partai baru atau seperti PKC? Nah, itu yang membedakan ya. Jadi di Cina itu lembaga superiornya itu kan ada di Partai Komunis Cina. Partai ya dikelola oleh segelintir ya yang bisa dikatakan politbiro kan gitu. Sedangkan konsep MPR itu kan bottom up. Kita ini demokrasi semak belukar lah istilahnya, menampung seluruh aspirasi dari segala elemen yang ada di seluruh penjuru Indonesia dan semua golongan. Jadi ini adalah benar-benar sistem yang desentralisasi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini pasti yang teman-teman harapkan. Di saat Mas Wima dari tahun 2020 kemudian menyebarkan narasi bernegara tanpa partai, Indonesia tanpa partai, apa langkah konkret terdekat yang mungkin akan Mas Wima lakukan untuk menginfluence gerakan ini, Mas? Saya punya teori tentang teori tentang kesuksesan revolusi. Jadi 4 syarat revolusi. Ya. Revolusi itu akan berhasil bila pertama harus ada konsep yang kuat, konsep yang matang. Ya, sehingga kita tahu arah mau kemana. Kedua, kita butuh dukungan rakyat. Ya, karena konsep sehebat apapun kalau tidak didukung rakyat, tidak laku di mata rakyat, ya itu juga nggak akan berjalan. Nah, setelah muncul dukungan rakyat, kita butuh pemimpin ya yang akan mendorong perubahan itu.
Ya. Dan yang keempat, kita butuh yang namanya momentum. Oke. Oke. Nah, saya berikan contoh. Ya. Lahirnya Indonesia, Republik Indonesia itu adalah revolusi bagi bangsa ini. Ya. Momentumnya apa? Momentumnya adalah pemboman Hiroshima Nagasaki. Nagasaki. Sehingga kita bisa merdeka tanggal 17 Agustus. Karena kalau nggak itu bisa jadi kita merdekanya 14 Februari atau 24 Desember. Tapi bayangkan apabila momentum itu datang, tidak ada pemimpin sekaliber Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan. Ya. Ya. Momentum itu akan lepas begitu saja. Ya. Dan kita tarik ke belakang lagi. Apa gunanya Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan kalau rakyat tidak mendapuk dia sebagai pemimpin? Ya kan? Dan kita tarik ke belakang lagi. Apa gunanya rakyat ingin merdeka tapi tidak tahu gambaran mau jadi apa? Tidak ada yang mengonsep Republik Indonesia. Oke. Tidak ada yang mengonsep Pancasila. Ya. Jadi itu ada urutan yang berkaitan. Nah, kami sekarang sudah dalam proses selesai di proses pertama. Konsep. Saya sudah bilang konsep ini sudah cukup matang dan saya berani untuk diuji ya secara baik secara akademis, secara sejarah, secara macam-macam seperti itu. Nah, tinggal kita sekarang butuh ke step kedua, dukungan rakyat. Ya. Nah, dukungan rakyat itu kita lakukan dengan cara apa? Ya, edukasi seperti ini di sosial media, kemudian kunjungan silaturahmi secara langsung dan seperti itu. Dan ya kalau dibicarakan panjang, tapi itu yang harus kita lakukan ke depan adalah menggalang dukungan rakyat sebanyak-banyaknya karena momentumnya sekarang sudah pas ya. Oke. Ketika masyarakat sudah banyak yang tidak percaya terhadap Partai politik. Ya. Mas, terakhir nih. Jika momentum yang kemudian kita nantikan dan momentum itu sekarang sudah mulai terbentuk. Nah, dalam fisika momentum adalah ledakan. Ledakan seperti apa yang Mas Bima harapkan? Jadi ini ramalan ya. Ya. Atau bisa dikatakan proyeksi. Ya. Sejujurnya dari pribadi saya tidak mengharapkan sebuah revolusi yang berdarah di Indonesia. Sudah cukup lah seperti itu. Dan apakah revolusi mungkin dengan cara tidak berdarah? Mungkin sekali. Cekoslovakia itu yang namanya Velvet Revolution itu tidak ada satupun peluru yang ditembak, gitu kan. Nah, bayangan saya ini akan bisa terwujud apabila bayangkan jika pada suatu masa pemilihan ternyata partisipasi rakyat untuk memilih legislatif itu di bawah 50%. Untuk eksekutif hampir terjadi di Jakarta kemarin. Ya, itu sudah kelihatan sudah. Eksekutif sudah kelihatan ya, termasuk legislatif. Ya, legislatif sekarang Bung Demi percaya nggak tanpa money politik bisa setinggi? Oh, nggak mungkin, ya kan? Ya. Nah, bayangkan jika pemilihan itu tidak mencapai 50%, sudah pasti orang akan mempertanyakan legitimasinya di mana. Ya. Tapi di saat yang bersamaan, ide ini harus berkembang kemana-mana. Karena ketika momentum itu tiba dan tidak ada gagasan pembanding, kita kan menjadi masyarakat apatis, jadi kayak bola liar. Ya. Itu yang kita tidak harapkan. Maka sebelum momentum itu terjadi, kita berusaha sebisa mungkin kita akan sebarluaskan gagasan demokrasi lumbung tanpa partai. Oke, itu dari pembicaraan saya dengan Mas Bima. Berarti ibaratnya gini Mas ya, katakan sebuah sistem bernegara hari ini adalah sebuah kapal, ya kan, yang kemudian baling-balingnya sudah rontok, berkarat semua, tinggal tunggu kapan karam dan tanda-tandanya sudah terlihat, kita siapkan kapal pengganti. Sekocinya. Ya, asalkan tetap di laut yang sama, di laut Indonesia. Yes. Sekian konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya juga channelnya Mas Wim, gitu kan, agar banyak dari kita yang sadar bahwa kita perlu kapal baru. Merdeka! Merdeka!